kita dipanggil oleh Allah dalam Al-Quran dengan 4 cara. Pertama, Allah memanggil dengan kata-kata ya ayyuhan nas, wahai manusia. Yang kedua, ya bani Adama, wahai keturunan Adam. Yang ketiga, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Yang keempat, ya ayyuhalladzina amanu. Ini cara Allah memanggil manusia, salah satu cara dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Berarti yang serta salam semoga tetap tercurahkan ke hariban junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami hormati, anak-anakku semua yang berbahagia, tidak terasa kita sudah memasuki hari yang ke-23 di dalam bulan suci Ramadan. Iza kana akhiru lailatin min Ramadan bakatis sama wal ard wal malaikah. Musibah li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila sudah datang akhir Ramadan, karena kita sudah memasuki 10 terakhir Ramadan, bakatis sama wal ard wal malaikah, nangis langit, nangis dunia, nangis malaikat. Kenapa? Musibah li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena musibah yang akan didapatkan lagi oleh umatnya Nabi Muhammad. Qala ya Rasulullah, nunasan ya Rasul, musibah Nabi yang dari si umat Muhammad. Qala dengan Rasulullah, zahabu Ramadan, kita akan ditinggalkan pergi oleh bulan Ramadan. Kenapa kalau kita ditinggal oleh Ramadan ya Rasul? Fa inna da'watu mustajabatu wal hasanatu mudha'afatu wal azabu madhu. Karena semua doa-doa yang kita panjatkan di dalam bulan Ramadan itu dikabulkan oleh Allah. Wal hasanatu mudha'afah, ibadah yang kita laksanakan di dalam bulan Ramadan itu mudha'afah, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Wal azab madfu, lebih-lebih yang namanya azab, siksa kubur itu ditiadakan oleh Allah. Saking mulianya yang namanya Ramadan. Lau ta'lamuna ummati ma fi Ramadan, seandainya umat saya mengetahui mulianya yang namanya Ramadan, la tamannau an takuna sanatakullah Ramadan, pasti setiap selesai sholat akan memohon kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan namanya bulan Syawal, dede arang bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, ya Allah, adin jadi Ramadan tok yang 12 bulan. Kalau kita mengetahui hikmah manfaat apa yang ada di dalam bulan Ramadan. Sementara Ramadan ini Bapak Ibu anak-anakku semua, paling banyak namanya itu bulan Ramadan, sekitar 14 nama diberikan oleh Rasulullah. Dan juga Ramadan ini disebut oleh Allah kurang lebih 2700 tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan ke dunia. Baru ada namanya Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Lut, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'eb, Harun, Musa. Belum lahir Nabi Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad belum lahir, tetapi Allah sudah menyebut Ramadan kepada Nabi Musa. Apa firman Allah? Ya Musa, inni a'taitu ummati Muhammad nuraini kaila yadurruhum zulmatani. Wahai Musa, aku lemak yang pentun yang bagi yang kebin umat Muhammad 2 cahaya yang belum pernah saya bagikan. 2 cahaya ini kepada semua umat-umat Nabi yang lain tidak akan saya kasih,
cuma umatnya Muhammad yang akan saya kasih dua cahaya. Akan saya bagikan semua umat Muhammad dua cahaya yang akan mengalahkan dua kegelapan. Kaina yadruhu zulmatani sabau, telah dua pertembongan. Faqala Musa, berkata Nabi Musa, manuraini ya Rabb, ya Allah, nuna sambi dua cahaya yang ican umat Muhammad era. Faqala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, nurul Ramadan wa nurul Quran. Pertama cahaya bulan Ramadan, kedua cahaya Al-Quran. Wa mazul matani ya Rabb, nunasan ya Allah di dua pertembongan ya kalah si dua cahaya. Zulmatul qabra wa zulmatul yaumal qiyamah. Gelapnya orang masuk di dalam kubur dan gelapnya besok pada hari kiamat. Itu firman Allah. Masya Allah. Dua kegelapan akan sirna, akan kalah dengan dua cahaya. Sehingga ini salah satu alasan semua Nabi dan Rasul minta kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya dijadikan umat Muhammad. Logo tiang kaget-kaget dari umat Nabi Muhammad diturunkan dua cahaya yang akan mengalahkan dua kegelapan. Tetapi dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, radhima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadan qabla ayyubarulahu fi. Rugi umat saya, lacor umat kaku, bedai ke bulan Ramadan, yang ketutup Ramadan tidak mendapatkan cahaya Ramadan, tidak mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah. Qalu ya Rasulullah, nunasang ya Rasul, apakah arah umat yang dimau cahaya Ramadan? Apa sabda Rasul? Banyak umat saya yang tidak mendapatkan cahaya Ramadan. Mana orang-orang yang tidak mendapatkan cahaya Ramadan? Pertama, orang-orang yang tidak akan mendapatkan cahaya Ramadan, orang yang dipanggil oleh Allah tidak mau mendengar. Yang pertama, orang-orang yang dipanggil oleh Allah tidak mau mendengar. Yang kedua, orang-orang yang diundang oleh Allah tidak mau hadir dalam undangan itu. Siapa yang diundang? Kita dipanggil oleh Allah dalam Al-Quran dengan 4 cara. Pertama, Allah memanggil dengan kata-kata ya ayyuhan nas, wahai manusia. Yang kedua, ya bani Adam, wahai keturunan Adam. Yang ketiga, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Yang keempat, ya ayyuhalladzina amanu. Ini cara Allah memanggil manusia, salah satu cara dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Berarti yang dipanggil oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ini khusus orang-orang yang beriman. Kalau kita tidak beriman, dendek jadi kadus, kades, camat, bupati, gubernur, presiden sekalipun, kalau kita tidak beriman, kita tidak akan dipanggil oleh Allah. Yang kedua, tidak akan diundang oleh Allah. Pertama, kita dipanggil dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Kedua, kita diundang oleh Allah. Bagaimana cara Allah mengundang kita? Kutiba alaikumussyam. Pesila manik Allah, yang undang manik Allah. Saya terpesila, saya undang alladzina amanu, orang-orang yang beriman saja, itu melaksanakan ibadah puasa. Nah, ini salah satu orang sabda Rasulullah yang tidak mendapatkan cahaya Ramadan. Kedua, tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Yang dipanggil tidak mau mendengar, yang diundang tidak mau hadir. Artinya dengan sandemili gawe ibadah puasa. Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana aku wajibkan atas orang-orang sebelum kamu, firman Allah. Dari pengertian ayat ini, Bapak Ibu anak-anakku semua,
Bukan kita saja sebagai umat Nabi Muhammad diperintahkan melaksanakan ibadah puasa. Semua nabi dan rasul diperintahkan oleh Allah melaksanakan ibadah puasa. Walakin syariatuhu, akan tetapi syariat, cara pelaksanaan antara satu nabi dengan nabi yang lain itu tidak sama. Ya, sama dengan hukum-hukum yang lain. Zakat, nikah, semua nabi dan rasul diperintahkan menikah oleh Allah. Walakin akan tetapi cara menikahnya itu beda-beda. Kalau Nabi Adam boleh menikah dengan saudaranya, kalau berani kata sama kau, namun di zaman Nabi Adam. Apa alasan? Belum ada manusia. Kalau zaman Nabi Musa, satu laki boleh memelihara istri sampai 1000. Di dalam kitab Zabur itu boleh kita memelihara istri 1000, Pak. Satu laki boleh memelihara istri 1000. Kenapa? Tidak ada laki-laki, karena dibunuh oleh Fir'aun kurang lebih 30 tahun dulu, sehingga nggak ada laki-laki. Nina kejar berbatu kumbung dengan nina lain. Zaman Nabi Isa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, lain caranya menikah. Di kitab Injil, Zabur dengan Injil beda lagi. Kenapa? Karena kalau di zaman Nabi Isa, satu laki satu perempuan, nggak boleh melihara istri 2, apalagi 3, lebih dari 4, haram. Apa sebab? Karena dikenian dengan nilai di zaman Nabi Isa. Begitu meninggal Nabi Isa, meninggal dunia Nabi Isa, tidak lagi berlaku yang namanya Injil, diturunkan Al-Quran. Hukum nikah dalam Al-Quran masna wa thulatha wa ruba', boleh melihara istri 2 atau 3 atau 4. Apa alasannya? Iluan dengan nina sekek banding siwa. Nah, sama dengan ibadah puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana aku wajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ya. Nah, jadi satu nabi dengan nabi yang lain itu tidak sama syariat, cara-cara beribadahnya kepada Allah. Begitu juga dengan zakat. Ya. Sama dengan puasa. Nabi Adam diperintahkan puasa oleh Allah mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan. Telung dasa jelu, telung dasa malam, nin kanggo mendarah, nin kanggo ngenem, baik siang maupun malam hari. Itu Nabi Adam. Kapan berbukanya? Tanggal 1 bulan Syawal. Seandainya itu diperintahkan oleh Allah kepada kita seluruh umat Nabi Muhammad, baru 2 jelo 2 puasa, luwih tu mang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga diturunkanlah oleh Allah yang namanya Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Bulan Ramadan itu diturunkan yang namanya Al-Quran sebagai petunjuk hidup manusia. Al-Quran, alif lam qaf ra alif nun. Ada 6 huruf daripada Al-Quran. Barang siapa yang mengetahui secara mendetil apa itu alif lam qaf ra alif nun, insya Allah dibukakan pintu surga seluas-luasnya oleh Allah. Wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Apa artinya alif lam qaf ra alif nun ini? Pembunuh pergi butuh penjelasan sampai berkali-kali, karena sudah terakhir. Mungkin sekedar ini yang dapat yang sampaikan. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan. Biasanya tiang ceramah 2 jam. Kalau tadi hanya 10 menit. Insya Allah habis ini kan kelompok timur juga di bagian topi namanya. Karena undangan tiang untuk bulan Ramadan ini sudah 109 tempat. Jadinya di sini kan langsung kelompok timur bagian topi. Mungkin sekedar ini, mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Lalu Subang dan Khalil Sagi kami ucapkan terima kasih. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, acara selanjutnya adalah acara yang terakhir, yaitu doa. Kami mohon kesediaan Al-Mukarram Ayahanda Al-Ustaz Wildan Arsyad SPDI. Kepada beliau kami silakan. Jangan lupa
subscribe YouTube channel, pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya.